penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, pada pokok pembahasan yang pertama akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nadia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pokok pembahasan pertama, yaitu maksud, makna, atau kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Next. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Next. Pancasila juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila menjadi tidak berfungsi lagi. Besarnya arti penting Pancasila sebagai dasar negara tentunya memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya pokok bahasan kedua adalah hukum-hukum yang terkait Pancasila sebagai dasar negara. Next. Pancasila sebagai sumber hukum. Jadi dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara oleh Ronto, dijelaskan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Nah, hal tersebut ini ditegaskan dalam Ketetapan MPR nomor 3 /MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pasal 1. Jadi, maksud dari fungsi Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah bahwa Pancasila ini berkedudukan sebagai kumpulan nilai atau asas yang harus diikuti sebagai hukum atau latar dari keseluruhan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian, berdasarkan teori Hans Nawiaski, kedudukan Pancasila ini berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Pancasila itu bukanlah dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011. Next. Nah, ini merupakan hukum-hukum terkait. Beberapa di antaranya adalah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Nah, kemudian ada juga dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 dikatakan bahwa Undang-Undang 1945 adalah hierarki peraturan perundangan tertinggi, namun Pancasila tetaplah sumber dari segala hukum. Nah, selanjutnya ada Ketetapan MPR nomor 18 /MPR 1998 Pasal 1. Nah, ini menjelaskan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara dari NKRI yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten dalam berkehidupan bernegara. Selanjutnya, ada Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, yaitu Pancasila merupakan sebuah pandangan ideologi dan gaya hidup bangsa Indonesia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kemudian Pancasila sebagai sumber hukum.
Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama ideologi hukum Indonesia. Dalam artian seluruh peraturan pelaksanaan ketatanegaraan berpijak pada Pancasila sebagai dasar pemikiran atau gagasan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan patutnya dijadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Seperti asas kerakyatan, musyawarah, penjaminan HAM, dan lain-lain agar terciptanya suatu keadilan dan kesatuan dalam mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya, di mana aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedomankan kepada Pancasila. Next. Pokok bahasan yang ketiga yaitu mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Next. Pancasila merupakan buah pikiran, musyawarah, dan mufakat, serta telah melewati proses pemikiran mendalam yang dilakukan para tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan. Yang pastinya Pancasila dibuat dengan sebenar-benarnya yang sesuai dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Berikut alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara juga karena kedudukannya merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, Pancasila juga berguna untuk mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang terakhir, Pancasila dijadikan sebagai seperangkat nilai yang digunakan bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur tiap-tiap warga negara Indonesia. Kemudian di samping itu, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik yang dialami oleh bangsa Indonesia, seperti beraneka ragamnya agama, suku, bangsa, adat dan budaya, ras, golongan, dan sebagainya, sehingga memiliki sikap saling menghormati seperti makna pada sila pertama. Dan yang kedua, Pancasila memberikan jaminan terrealisasinya kehidupan yang berbeda-beda dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, serta berkeadilan seperti pada makna sila kedua. Alasan yang ketiga juga Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tercantum pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa dalam sila keempat dengan nilai kerakyatan. Dan yang terakhir, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan realisasi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Poin keempat, implementasi atau contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Contoh dari penerapan sila pertama ini adalah: yang pertama, bertakwa dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, saling menghormati, kebebasan beribadah, dan mempunyai sikap toleransi antar umat beragama. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dan moral dalam hidup bersama dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Contoh dari penerapan sila kedua ini adalah
Yang pertama, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. Yang kedua, tidak merendahkan martabat orang lain, berlaku penuh kasih sayang kepada sesama. Dan yang ketiga, mengakui persamaan derajat, hak serta kewajiban antar sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga dari Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia dan dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam komponen namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Contoh penerapan dari sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, merasa bangga dan menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju dan juga sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu, memiliki sikap bangga, cinta, dan rela berkorban terhadap tanah air. Dan yang kelima, mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. Next. Selanjutnya, sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Nilai kerakyatan mengandung arti bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan nilai tersebut, Indonesia menganut paham demokrasi yang mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan dilaksanakan secara kekeluargaan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain dan menghormati setiap hasil musyawarah meskipun terjadi berbagai pertentangan dalam pendapat. Yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab para pengambil keputusan dan masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Yang keempat, ikut serta dalam pemilu. Dan yang kelima, berjiwa besar untuk menerima keputusan hasil musyawarah. Next. Implementasi atau contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada sila kelima. Yang pertama, yaitu berlaku adil, tidak pilih kasih, dan tidak diskriminatif pada siapapun. Yang kedua, yaitu berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Dan yang terakhir, yaitu adanya kegiatan sosial yang berguna untuk membantu sesama, seperti bantuan sosial, donor darah, donasi bersama, dan lain-lain. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Apakah ada pertanyaan ya teman-teman atau Bapak Raharjo? Izin bertanya. Silakan. Ya, Ananda silakan difasilitasi. Ada yang bertanya. Baik, Pak. Baik, teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 3 sebagai penyaji yang sangat luar biasa. Sebelumnya, mari kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk kelompok 3. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab yang akan terbagi menjadi 2 sesi. Apabila ada yang ingin bertanya, diperkenankan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke tanya-jawab sesi pertama. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya. Iya, untuk area gagasan saya persilahkan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Nama saya Arya Gagasan dari kelompok 6, izin bertanya.
Tadi kan ada implementasi penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada sila pertama. Nah, tadi kan cuma 2 ya contohnya. Saya ingin bertanya apa ada contoh-contoh lain dari implementasi penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada sila ke-1? Itu aja sih, selain yang ada di PPT tadi. 2/48 sama dengan 1/24. Selanjutnya untuk kelompok 3, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Mungkin ditampung dulu, Nan. Oke, selanjutnya untuk Egan, boleh perkenalkan diri sekaligus menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan, saya Egan Alif Zanetti dari kelompok 7 ingin bertanya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Pancasila merupakan sumber dari dasar negara Indonesia. Pertanyaan saya adalah, menurut kalian, mengapa masih saja ada oknum-oknum yang menggantikan dasar negara Indonesia? Contohnya seperti yang kita akan memperingati sebentar lagi, yaitu G30 SPKI yang ingin mengganti dasar negara dari Pancasila menjadi komunis. Terima kasih. Pada kelompok 3, apakah pertanyaan dari Saudara Egan sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Nanda. Selanjutnya kepada Saudara Shalfa, boleh memperkenalkan diri sekaligus mengajukan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Shalfa Syadila. Saya ingin bertanya, seperti yang sudah diketahui, pasti kan ada tuh tantangan-tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimana sih caranya agar tantangan-tantangan yang terjadi Pancasila itu tidak mempengaruhi atau merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kaidah dan panutan untuk masyarakat dan pemerintah? Apakah kelompok 3 sudah dapat mendengar pertanyaannya dengan jelas? Boleh tolong diulangi? Oke, kepada Saudara Shalfa, boleh tolong diulangi kembali pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui, pasti kan ada tuh tantangan-tantangan yang terjadi terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, menurut kalian bagaimana sih caranya agar tantangan-tantangan tersebut itu tidak mempengaruhi atau merusak mental dan nilai moral Pancasila tersebut yang menjadi kaidah panutan untuk masyarakat dan pemerintah? Sudah jelas? Bagaimana kelompok 3, apakah sudah jelas? Kelompok 3, apakah pertanyaannya sudah jelas? Iya, sudah jelas. Selanjutnya pada Saudara Ririn, saya persilahkan mengajukan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Ririn Florenta Tumanggor dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana sih proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Terima kasih. Baik, untuk sesi pertama saya rasa cukup 4 pertanyaan. Mungkin nanti untuk Saudara Peter boleh di sesi kedua. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menjawabnya. Izin menjawab pertanyaan Arya Gagasan mengenai contoh penerapan lain Pancasila sebagai dasar negara pada sila pertama. Tadi kan di PPT dijelaskan bahwa penerapannya itu bertakwa kepada Tuhan dan saling menghormati kebebasan beribadah. Mungkin contoh lainnya itu
bisa hidup rukun dan damai antar umat beragama. Kemudian tidak memaksakan agama atau kepercayaan orang lain. Juga menghargai kebebasan dalam menjalankan ibadah dan hari rayanya masing-masing. Itu merupakan wujud nyata dari penerapan sila pertama. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Apakah sudah jelas jawabannya? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat lain atau sanggahan? Baik, sepertinya tidak ada. Kepada kelompok 3, saya persilakan kembali untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Ananda. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Egan ya. Pertanyaannya, menurut kalian mengapa masih ada saja oknum-oknum yang menggantikan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila? Jadi menurut kami ya, biasanya ini kan oknum ya bahasnya. Karena seperti yang kita tahu mungkin bukan hanya di Indonesia, perang ideologi itu sering terjadi di mana saja gitu. Biasanya oknum ini akan menganggap Pancasila ini mungkin tidak relevan sehingga mereka pikir perlu diganti ideologi atau dasar negara yang lain. Tapi hal itu didasari mungkin karena oknum tersebut hanya memikirkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu begitu misalnya. Jadi bukan memikirkan keseluruhan dari masyarakat Indonesia begitu. Jadi hanya digunakan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ya. Sekian jawabannya, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Apakah rekan-rekan ada yang ingin memberikan tambahan atau mungkin sanggahan? Dan kepada Bapak Raharjo, mungkin ingin menambahkan? Ya, baik. Mungkin dilanjut dulu Ananda ya. Satu sesi ini biar nanti baru saya tanggapi sekalian gitu ya. Nggak apa-apa ya, gitu ya Ananda ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Iya Pak. Baik Pak. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan menjawab pertanyaan berikutnya lagi. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Shalva mengenai bagaimana caranya agar tantangan-tantangan yang terjadi pada Pancasila tidak mempengaruhi atau merusak nilai moral Pancasila yang menjadi kaidah panutan untuk masyarakat dan pemerintahan. Jadi caranya adalah menempatkan Pancasila sebagai the living ideologi atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk mewujudkan hal ini diperlukan berbagai cara-cara baru yang relevan dengan kondisi perkembangan teknologi yang semakin canggih, yakni tetap mengutamakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu tetap berlaku adil dan tetap menjadi manusia yang beradab dan berbudaya, kemudian tetap cinta dan bangga akan negara Indonesia, lalu tetap mengutamakan keadilan sosial dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Sekian jawaban dari saya, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, apakah ada yang ingin memberi tambahan atau sanggahan, baik dari rekan-rekan maupun anggota kelompok 3?
Pada Saudara Syalfa, apakah jawaban tadi cukup memuaskan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, udah cukup kok. Udah cukup jelas. Oke, mungkin kelompok 3 bisa lanjut menjawab pertanyaan yang terakhir untuk sesi pertama. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 4 dari Ririn. Bagaimana proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara? Proses perumusan Pancasila dimulai ketika Insinyur Soekarno berpidato di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dan dibahas pada hari yang sama untuk menjadi dasar negara. Adapun pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang pertama. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar negara. Mungkin itu saja. Bagaimana, Saudara Ririn? Apakah sudah cukup jelas atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan mengenai pertanyaan sebelumnya? Cukup jelas, terima kasih. Lalu apakah rekan-rekan ada yang ingin menyanggah atau memberikan pendapatnya mengenai jawaban yang diberikan oleh kelompok 3? Oke, sepertinya tidak ada, maka sesi pertama ini sudah selesai. Kepada Bapak Raharjo, saya persilakan untuk memberikan tambahan mungkin. Ya, baik, terima kasih Ananda ya. Ini pertanyaan bagus-bagus semua ya, dari Arya, Egan, Salva, dan Ririn, dan semuanya sudah dijawab juga dengan baik ya oleh rekan-rekan penyaji. Saya hanya ingin menambahkan singkat ya terkait dengan jawaban yang sudah diberikan oleh para penyaji ya. Saya pikir udah bagus ini. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Mas Arya ya, implementasi penerapan Pancasila ya sebagai dasar negara. Nah, tadi penyaji sudah katakan bahwa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara sendiri artinya apa? Karena fungsi Pancasila ini sangat banyak ya. Ada sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, karakter bangsa gitu dan seterusnya ya. Nah, salah satunya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, makna Pancasila sebagai dasar negara sendiri pada akhirnya adalah bagaimana negara dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsanya dan bernegaranya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Itulah makna Pancasila sebagai dasar negara. Jadi negara dalam menyelenggarakan negaranya itu dasar atau pondasinya itu adalah nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Nah, sehingga negara dalam membuat satu kebijakan, keputusan, atau mungkin dalam bentuk aturan-aturan atau peraturan-peraturan gitu ya, apakah itu di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam TAP MPR, atau di dalam undang-undang, atau bikin perpu, atau bikin peraturan daerah provinsi, atau perda kabupaten kota, ya tentu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana tadi dikatakan bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum dalam berbangsa dan bernegara ini. Nah, sehingga semua produk hukum tadi tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, itu makna dari Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sehingga kalau begitu, bagaimana implementasinya? Kalau bicara implementasi kan berarti bagaimana prakteknya kan, gitu kan? Bagaimana itu dijalankan? Berarti negara kalau mau bikin aturan, misalnya ya, mau bikin undang-undang lah, yang sekarang misalnya ada undang-undang apa? Undang-undang ketenaga kerjaan lah misalnya, atau undang-undang Omnibus Law. Maka undang-undang Omnibus Law itu harus dikaji kira-kira bertentangan nggak dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai yang mana? Apa misal
kira-kira ada nggak pasal atau ayat yang dianggap bertentangan dengan nilai ketuhanan? Misalnya gitu ya. Oh ada Pak misalnya gitu ya. Oh sila pertama, ayat pertamanya misalnya di dalam pasal undang-undang tadi melarang orang sholat misalnya pada jam kerja. Wah ini bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan Pak, terutama bagi agama Islam. Nah, berarti itu belum menjalankan Pancasila sebagai dasar negara dalam menyelenggarakan kehidupan bernegaranya. Nah itu salah satu contohnya. Jadi kalau begitu bikin produk apapun, kebijakan apapun, idealnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tadi. Ya nilai ketuhanan, ya nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ya misal Omnibus Law. Kira-kira dari sisi kemanusiaan gimana ini? Apakah melanggar nilai-nilai kemanusiaan misalnya? Ya tentu ini perlu dikaji ya. Meskipun bisa jadi satu kebijakan, satu produk hukum kadang-kala memang tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Tapi tentu harapannya akan coba dicari nilai kebermanfaatannya lebih banyak daripada nilai kemudaratannya lah kan begitu kan, istilahnya kan begitu. Jadi harapannya ya tidak ada nilai-nilai kemanusiaan yang dilanggar. Misal ini gajinya terlalu kecil atau terlalu besar. Kalau terlalu kecil, mungkin bagi buruh nilai kemanusiaannya dilanggar. Tapi kalau terlalu besar banget, mungkin bagi pengusaha nilai kemanusiaannya bisa dianggap dilanggar. Lah kalau saya dagangannya ala kadarnya nih Pak, untungnya masih tipis begini, kemudian diwajibkan bayar gaji buruhnya, UMR-nya 10 juta misalnya. Aduh bangkrut Pak, buat bayar gaji karyawan doang saya nggak dapat untung misalnya. Kan berarti nilai kemanusiaannya dia sebagai pengusaha bisa juga dianggap dilanggar. Nah, menemukan titik temu itulah yang kadang-kala memang tidak mudah ya. Artinya bagaimana buruh merasa nilai-nilai kemanusiaannya diperhatikan. Pengusaha juga sama, harapannya supaya usahanya tetap eksis, tetap jalan dan tetap berkembang ya, tidak kemudian mati gara-gara misalnya diwajibkan karena ada undang-undang UMR-nya harus 10 juta, harus dapat tunjangan ini dan sebagainya, sementara kemampuannya mungkin terbatas. Nah, mencari titik temu itulah yang mungkin seringkali jadi persoalan. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana satu produk hukum, satu undang-undang, satu kebijakan itu ya tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, sekaligus nilai persatuan. Nah, misal dulu ada undang-undang misalnya tentang pornografi ya, atau porno aksi gitu ya. Nah, itu kan juga sering agak lama disahkan lama. Jadi gontok-gontokannya lama antar fraksi. Kenapa? Ya karena memang masyarakat Indonesia ini kan sangat heterogen ya, majemuk. Sehingga cara pandang dalam melihat yang dimaksud dengan porno itu seperti apa, itu juga kadang-kala sudut pandangnya bisa berbeda-beda, sehingga untuk mencapai kesepakatan ini sesuai dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan kadang-kala juga tidak mudah ya. Misal, apa sih kategori porno tadi misalnya? Apakah orang harus pakai bajuan tertutup semua misalnya? Sementara misalnya di masyarakat kita ada daerah-daerah, wilayah-wilayah yang misalnya secara kultur itu menjadi bagian dari nilai-nilai budayanya. Misal contoh sederhana, orang pakai koteka di Papua itu kan dianggap nilai budaya ya. Ya orang memang pakainya koteka. Apakah itu dianggap bagian dari sebuah pornografi? Satu tindakan porno misalnya. Ya kalau kita yang ngukurnya, kalau saya yang menilainya ya porno lah Pak. Tapi kalau kemudian dikembalikan kepada nilai-nilai budayanya dia, ya mereka anggap mungkin ya ini biasa Pak, ini kan nilai-nilai memang budaya kami seperti ini. Nah itu yang kadang-kala juga tidak mudah. Kalau misalnya itu dianggap porno kemudian harus ditangkepin misalnya. Wah nggak bisa Pak, ini pokoknya ya dianggap porno. Pakai koteka aja. Kemudian harus ditangkap, harus diproses hukum gitu ya. Bila perlu disuruh pakai sarung, nah misalnya atau celana jin, ya tentu bisa akan menimbulkan dampak-dampak yang lain ya. Bisa jadi terjadi konflik-konflik di dalam masyarakat ya.
Nah, itu yang kadang-kala memang tidak mudah untuk memutuskan tadi apakah nilai ketuhanan sesuai, nilai kemanusiaan sesuai, nilai persatuan sesuai, nilai kerakyatan, permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial. Nah, itulah yang jadi persoalan, gitu ya. Jadi itu upaya-upaya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Contoh lagi misalnya sekarang ya, misalnya pandemi COVID ya. Pandemi COVID itu kan ada vaksin ya, vaksin untuk COVID ya. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk vaksin COVID? Dari sisi apa? Ya nilai ketuhanan. Nah, umat Islam kan misalnya mempertanyakan ini vaksinnya halal atau enggak ya? Kan itu kan jadi persoalan kan? Bagi negara yang komunis atau liberal mungkin nggak ada urusan mau halal mau enggak. Tapi karena kita negara yang berketuhanan, yang dasarnya Pancasila dengan nilai pertamanya ketuhanan, jadi pertanyaan. Itu halal enggak ya Pak? Kalau nggak halal, kondisi begini kira-kira boleh atau enggak? Sehingga muncullah pandangan-pandangan ulama, misalnya, kalaupun ini halal misalnya, ini karena kondisi darurat atau mendesak boleh dan seterusnya. Itu kan adalah dalam rangka supaya jangan sampai ada nilai ketuhanan yang dianggap bertentangan. Nah, itulah implementasi penerapan Pancasila yang harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi semuanya harus mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, terus gimana kalau nggak sesuai dengan nilai Pancasila? Ya tentu kalau tidak sesuai dengan nilai Pancasila, satu produk hukum atau aturan tadi boleh diajukan keberatan ya, gugatan untuk ya bisa dibatalkan, bisa diperbaiki atau bisa direvisi ya. Bahkan undang-undang pun kalau bertentangan, kalau Anda melihat ada pasal dari dalam undang-undang kemudian dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, boleh mengajukan gugatan. Kemana? Misalnya ke Mahkamah Konstitusi. Itu adalah dalam rangka mencari ya nilai ideal. Nah, harapannya mendapatkan nilai ideal ya sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, ini saya pikir itu makna dari implementasi penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Termasuk dari sisi keadilan. Mencari keadilan itu kan juga sulit ya. Kan kalau kata Aristoteles, adil itu apa? Kata Aristoteles kan adil itu ya harus mendapatkan perlakuan yang sama. Pembagian yang sama, itu kata Aristoteles adil. Jadi kalau Anda kuliah diperlakukan sama, itu baru dianggap adil. Nah, itu menurut Aristoteles yang pertama. Yang kuliahnya duduk di kursi semua Pak, nggak ada yang disuruh lesehan Pak, atau nggak ada yang cuma disuruh dari balik jendela Pak, semuanya disuruh duduk dengan baik. Nah, itu berarti diperlakukan sama, adil misalnya. Kata Aristoteles yang kedua, adil itu ya harus berdasarkan keadilan distributif. Ya, apa itu distributif? Yaitu keadilan berdasarkan jasa dan kerjanya masing-masing. Orang dikatakan adil, Pak, kenapa saya dapat nilai A, yang lain kok A-, yang satu kok B+, yang satu kok nggak lulus misalnya. Nah, itu harapannya adil berdasarkan distribusi menurut Aristoteles, yaitu menurut kerja dan jasanya masing-masing di dalam ya hal tadi. Misalnya, ini dapat A karena rajin bertanya, ini aktif dalam diskusi, ini UTS UAS-nya bagus, tugas-tugas semua dikerjakan, wajar dapat A. Ini yang ini kok nggak lulus, ya ini tugas nggak dikerjakan, UTS UAS nggak ikut misalnya, ya wajar dia nggak ikut, nggak lulus. Nah, itulah yang disebut dengan adil secara distributif. Pak, kenapa itu direktur gajinya 50 juta, sementara cleaning service-nya 3 juta? Ya dianggap adil sesuai dengan kerja dan tugasnya serta tanggung jawabnya yang tentu berbeda. Nah, itulah makna adil yang disebut dengan distributif, kata Aristoteles. Nah, yang ketiga, kata Aristoteles, yang ketiga disebut dengan adil legalitas. Nah, kata Aristoteles, adil itu apa? Ya legal. Kalau sudah sesuai dengan hukum, itu dianggap adil. Nah, itu kata Aristoteles. Pokoknya kalau udah sesuai dengan hukum, ya adil lah itu namanya. Meskipun mungkin Anda yang merasa
tidak diperlakukan adil, tapi kalau udah ditetapkan secara hukum ya berarti adil. Misal ada orang melakukan tindak pidana ya, misalnya perampokan misalnya, kemudian divonis oleh hakim dihukum 2 tahun. Ya 2 tahun itu menurut Aristoteles secara legalitas ya itulah keadilan. Ya itu adil bagi perampok dan bagi si korban. Ya pokoknya sudah sesuai dengan hukum lah 2 tahun itu. Adil. Meskipun mungkin bagi perampoknya berat banget. Saya merampok cuma pulpen butut aja 2 tahun misalnya. Mungkin bagi si korban ini harusnya dihukum mati ini atau di seumur hidup ini. Kenapa cuma 2 tahun? Nggak adil ya. Tentu setiap orang pasti akan punya pandangan yang bisa aja berbeda. Tapi begitu hakim sudah memutuskan, hukum sudah menetapkan, itu dianggap sebagai adil secara legalitas. Gitu ya. Nah, yang keempat kata Aristoteles, adil itu apa? Adil itu menurut apa yang disebut dengan keadilan kodrat alam. Apa itu? Ya adil menurut kodrat alam, menurut hukum alam, menurut kehendak Tuhan, itulah adil. Pak, itu ada orang lompat dari lantai 10, kemudian patah-patah mati. Ya itulah adil. Menurut hukum alam ya, kalau lompat dari lantai 10 ya game over lah. Paling tidak mati atau patah-patah, itulah adil. Nah, itu menurut kodrat alam, hukum alam. Jadi kalau kita misalnya nih, Pak, saya kok dilahirkan dari orang tua si A, dari keturunan si B, dari wilayah C, dari tempat tinggal B dan sebagainya, yaitu adil menurut hukum alam, menurut hukum Tuhan. Jadi Anda jangan komplain, Pak, kenapa saya nggak dilahirkan dari anaknya Pak SBY ya Pak, kan paling tidak anak presiden. Pak, kenapa saya nggak dilahirkan jadi anaknya artis ya, kenapa saya dilahirkan jadi anak si A, si B, ya itu menurut hukum alam, menurut hukum Tuhan, yaitu adil. Nah, itu kata Aristoteles, itu masuk kategori hukum kodrat alam. Nah, itu adil. Nah, tentu untuk mendapatkan keadilan itu juga tidak mudah ya. Seringkali juga menimbulkan persoalan-persoalan ya untuk menciptakan yang namanya keadilan. Nah, negara yang berdasarkan Pancasila tentu harus berupaya sebaik mungkin menciptakan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh, Pak, itu Papua itu kok harga semen mahal banget ya. Bisa ratusan ribu harga semen. Bahkan pernah sampai 500.000. Bensin bisa ratusan ribu juga. Kenapa mahal? Ya karena wajar. Karena memang transportasinya susah. Infrastrukturnya buruk. Gitu ya. Karena infrastrukturnya buruk ya wajar lah. Semen habis dari nyampe bandara untuk nyampe ke material-material sampai ke rumah warga, prosesnya sangat panjang. Transportasinya luar biasa. Sehingga yang harga semen di Jakarta 60.000 begitu nyampe warga di Papua bisa jadi 300.000, 400.000 misalnya. Ya karena transportasinya sangat sulit. Bagi warga Papua mungkin itu dianggap sebagai satu ketidakadilan ya. Wah ini nggak adil. Bensin di Jakarta 8.000, di saya 60.000 misalnya, 100.000 namanya bukan satu keadilan. Gitu ya. Sementara misalnya negara bikin infrastruktur, bikin jalan. Begitu bikin jalan, bisa jadi orang menganggap juga ini adil atau tidak. Ini itu pemerintah bikin jalan panjang banget. Kanan kiri hutan, nggak ada rumah, ada rumah lagi 3 km misal baru ada rumah. 4 meter ada 1 kilo misalnya baru ada rumah ya karena kanan kiri hutan. Itu bangun rumah buat setan atau buat siapa ya? Nah, bisa aja orang berpikiran ini buang-buang duit aja nih bangun jalan halus tapi kanan kirinya hutan. Nah, itu jadi persoalan. Sisi lain berusaha mau menciptakan keadilan misalnya, tapi di sisi lain orang bisa berpandangan bagian juga tidak keadilan. Kenapa? Ya buang-buang duit aja itu. Yang memanfaatkan jalan itu kan nggak ada, dikit orang. Gitu ya, karena sebagian besar masih
hutan belantara misalnya. Tapi kalau nggak dibangun, transportasinya sulit, bisa jadi harga-harga menjadi lebih mahal. Tapi kalau dibangun, sementara penduduknya sedikit, itu juga bukan persoalan yang mudah ya. Ini juga persoalan-persoalan ya. Jadi memang untuk menciptakan satu keadilan bukan satu hal yang mudah ya. Nah, makanya dikatakan ya satu-satunya yang maha adil ya Tuhan gitu ya. Ya kalau kita berusaha untuk seadil-adilnya, tapi ya tentu pasti ada pandangan-pandangan yang menganggap ini sebagai sebuah keadilan atau tidak dan seterusnya. Nah, paling tidak itulah makna dari implementasi dan contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya harapannya itu upaya yang akan dilakukan sebuah negara yang berdasarkan Pancasila adalah ya berusaha sebaik mungkin mewujudkan nilai-nilai Pancasila pada setiap kebijakan, aturan, hukum yang dibuatnya. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan Egan ya, mengapa masih ada oknum yang ingin mengganti ideologi Pancasila? Nah, memang ini fenomena ini bukan hanya sekarang-karang ya, apalagi memang tadi dijawab oleh penyaji ya. Pertempuran ideologi ini dulu dikenal ada ideologi Barat, Amerika CS ya, dengan ideologi Timurnya, Uni Soviet dan kawan-kawan ya. Dan ini kan bertempur. Masing-masing negara, masing-masing blok itu kan berusaha menanamkan nilai-nilai ideologinya. Barat menganggap bahwa liberalisme itu sebagai nilai yang paling baik. Ideologi itu kan sebagai gagasan, ide yang dianggap paling baik, paling ideal bagi sebuah negara ya, sebagai sebuah bangsa. Liberal ya bagi negara-negara Barat dianggap paling baik, paling ideal. Makanya berusaha mau disebarkan ya, bila perlu dunia ini liberal semua. Kan begitu. Bagi orang komunis, gitu ya, sebaliknya juga. Komunisme lah yang dianggap sebagai ideologi, nilai-nilai yang paling baik, yang paling ideal bagi sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu mereka juga berharap ya bila perlu dunia ini komunis semua. Sehingga muncullah blok-blok tadi ya, blok Barat, blok Timur tadi ya. Ya sempat perang-perangan lah gitu ya. Akibat ya salah satunya ya itu pertempuran ideologi. Nah, ada juga ideologi-ideologi yang lain ya, ideologi-ideologi yang berbasis teokrasi ya, atau ideologi berbasis agama ya, yang mengatasnamakan agama ya. Ini juga mereka meyakini bahwa ini adalah nilai-nilai yang dianggap yang paling baik bagi sebuah bangsa dan negaranya. Dan mereka pun berusaha ingin ya coba mengembangkan, menyebarkan nilai-nilai ideologinya bila perlu sedunia ini sama ideologinya. Gitu ya. Jadi itulah terjadi upaya-upaya dalam rangka menyebarkan nilai-nilai ideologi yang dianggap baik tadi oleh mereka ya, oleh mereka, sehingga Indonesia pun pernah mengalami berbagai macam upaya ya untuk menggantikan ideologi Pancasila ya. Ya Indonesia pernah mengalami yang namanya pemberontakan PKI ya. Bahkan misalnya PKI itu di tahun 48 melakukan pemberontakan, kemudian 65 juga melakukan pemberontakan yang tentu ya dibalik banyak kontroversial macam-macam gitu ya. Tapi paling tidak kan PKI itu berupaya menanamkan nilai-nilai komunismenya. Ya mereka berharap ya negara ini ideologinya adalah komunis ya. Karena diyakini bahwa ideologi komunis lah yang paling ideal, yang paling baik menurut mereka. Gitu ya. Nah, Indonesia juga pernah menerapkan pernah mengalami yang namanya pemberontakan DITI ya, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ini juga sama ya, dibalik meskipun ada juga karena merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya, tapi mereka juga pada akhirnya ingin menghendaki negara berdasarkan pada agama ya menurut mereka ya, berdasarkan Islam menurut pandangan mereka. Nah ini juga merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa ya sampai dengan saat ini ada upaya-upaya untuk menanamkan nilai-nilai ideologi tadi yang tentu bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Liberalisme juga sampai sekarang muncul juga. Ya Anda mungkin perhatikan ya, banyak nilai tanpa sadar
itu nilai-nilai liberalisme itu mulai muncul, gitu ya. Ada orang perkawinan sama jenis, itu kan nilai-nilai liberal, gitu ya. Misalnya yang dianggap bagian dari hak asasi individu, misalnya, bagian dari kebebasan individu dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi pertempuran ideologi ini ya di dunia ini ya sebetulnya meskipun ada yang menganggap sudah selesai pertempuran ideologi, udah nggak ada, tapi sesungguhnya ya masih ada, dikit-dikit masih ada ya. Ya faktanya ada orang-orang yang punya pemahaman ideologi-ideologi yang dianggap diyakini benar tadi ya oleh kelompok masyarakat kita ya. Nah, sehingga bahkan pernyataan mantan Panglima TNI kemarin ini beberapa waktu yang lalu menduga misalnya di kalangan TNI misalnya, menurut Gatot misalnya, ada disinyalir anggota TNI juga ada yang terpapar ya istilahnya ya, atau terpengaruh oleh ideologi-ideologi berbau komunis misalnya. Jadi ada menurut Pak Gatot misalnya. Kemudian sebaliknya lagi, dulu ada survei gitu ya, survei yang mengatakan ada juga TNI Polri yang terpapar ideologi-ideologi radikal misalnya. Jadi ini menunjukkan bahwa namanya pengaruh ideologi sangat kuat ya. Ini karena ideologi itu kan menganggap bahwa ini sesuatu yang diyakini baik dan benar oleh mereka ya, dengan versi dan pandangan mereka. Nah, ini yang saya pikir penting juga untuk diwaspadai ya. Nah, faktornya tentu sangat banyak ya. Bisa jadi faktor karena keyakinan tadi bahwa ini dianggap benar, dianggap paling ideal, dianggap paling baik, ya gitu ya. Nah, itu yang menjadi faktor ya. Faktor yang lain tentu ada faktor-faktor yang agama juga pengaruh juga. Jadi karena meyakini ada nilai-nilai itu yang dianggap sebagai sesuatu yang baik ya. Makanya kan kalau di dalam teori negara itu kan ada teori negara teokrasi ya. Teori negara teokrasi itu kan menganggap negara itu adalah dari Tuhan. Sehingga negara atau raja atau pemerintah dalam menjalankan tugasnya menganggap bahwa ini adalah perintah Tuhan. Bisa jadi malah menganggap dirinya Tuhan. Ya, Anda mungkin tahu dulu ya, ada Fir'aun ya. Fir'aun itu kan masuk pada, kalau dikategorikan ya negara teokrasi, negara ketuhanan, karena menganggap apa yang dia putuskan, apa yang dia keluarkan adalah perintah Tuhan. Sehingga orang nggak boleh komplain, nggak boleh kritik. Dalam negara teokrasi kan nggak boleh kritik karena dianggap itu perintah Tuhan, gitu ya. Nah, itu yang saya pikir menjadi juga faktor ya kenapa beberapa oknum ada upaya untuk menggantikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi ya. Karena mereka menganggap bahwa ideologinya lah yang paling baik ya, atau yang paling benar. Nah, baterai saya habis. Kemudian, nah ini nyambung ke pertanyaan Salva ya. Kenapa itu bisa terjadi juga karena ada tantangan ya. Tantangannya itu ya pengaruh-pengaruh globalisasi ya. Pengaruh globalisasi ini sangat penting. Jadi orang bisa belajar apapun, terpengaruh oleh nilai-nilai apapun ya karena faktor globalisasi. Ya dunia seolah-olah tanpa batas, lewat genggaman tangan di kamar orang bisa belajar nilai-nilai apa aja ya. Bisa jadi nilai-nilai yang religius, bisa juga jadi radikal, bisa juga jadi komunis, bisa juga jadi liberal. Itu gara-gara ya faktor-faktor globalisasi lewat media-media tadi ya. Apakah lewat YouTube, apakah lewat Instagram, apakah lewat Facebook, apakah lewat Twitter dan sebagainya. Nah ini saya pikir ini juga menjadi tantangan bagi kita sebagai satu bangsa yang kalau tidak selektif ya tentu bisa berbahaya. Makanya kan kalau di negara komunis media itu kan sangat dijaga ketat ya oleh negara. Jadi kontrol negara itu sangat kuat. Jadi kita masih bisa enak-enakan masih bisa buka Google ya. Kalau di Cina kan nggak bisa buka Google ya, diprotek ya.
Ya karena istilahnya negara berusaha coba melindungi supaya jangan sampai warga negaranya terpengaruh oleh nilai-nilai Barat yang bisa jadi dianggap bisa berbahaya. Nah ini kan juga salah satu hal yang menurut mereka baik gitu ya. Nah ini, jadi tantangan nilai-nilai ideologi liberalisme, nilai-nilai ideologi komunis atau nilai-nilai ideologi berbasis agama ini juga perlu menjadi perhatian besar bagi bangsa Indonesia ya, agar ya nilai-nilai Pancasila itu tetap ada, karena kalau tidak ya bisa jadi tadi apa namanya hanya tinggal kenangan gitu ya, nilai-nilainya bisa aja hanya tinggal kenangan karena kalah tergerus oleh ideologi-ideologi yang lain. Ya beberapa fakta orang-orang yang cenderung liberal ya adalah di Indonesia ya. Sangat mengagung-agungkan nilai-nilai kebebasan individu. Orang-orang yang menganggap agama sebagai candu ya ada juga, ya sedikit ke kiri-kirian, ke komunis-komunisan ya ada juga. Orang-orang yang menganggap dengan beraliran ideologi agama yang dengan cara-cara radikalnya, terornya juga ada. Ya faktanya beberapa kali ada tindakan terorisme, ada bom di Bali, bom di Hotel Marriott, ada bom di Pasar Senen, ada bom di tempat-tempat ibadah, ada bom di tempat-tempat lain gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa ada orang-orang yang punya nilai-nilai ideologi yang apa dalam tanda kutip berbasis agama yang menurut mereka dianggap benar gitu ya. Nah ini juga saya pikir perlu diwaspadai. Oke, saya pikir itu menjadi tantangan ya, yaitu terutama pada karena faktor globalisasi, yaitu ya terutama media ya, ini baik media mainstream maupun media yang banyak beredar di tengah-tengah kita. Nah kemudian yang keempat ya, pertanyaan Ririn ya, ini terkait dengan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tadi juga sudah disampaikan prosesnya tentu dasar negara itu diawali dari sidang BPUPKI ya, atau BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau Dokurucu Junbi Kosakai. Nah, ini. Jadi pada saat itu kan Jepang menjanjikan Indonesia untuk merdeka. Ya kenapa dijanjikan? Ya karena sebetulnya Jepang udah mulai banyak menghadapi kekalahan dari beberapa negara-negara jajahannya ya, termasuk ya Indonesia mengadakan banyak perlawanan ya, sehingga untuk meminimalisir perlawanan-perlawanan di negara-negara jajahannya termasuk di Indonesia, Jepang menjanjikan yang namanya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya, supaya tenang dikit lah, bahasa sederhananya biar jangan ngajak perang terus. Dikasihlah janji untuk merdeka. Nah, oleh karena itu dibentuklah yang namanya BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, ketuanya kebetulan Pak Rajiman Widodiningrat. Nah, Pak Rajiman Widodiningrat itu dalam sidang pertamanya di sidang BPUPK, itu pertanyaan pertama yang terlontar oleh Pak Rajiman adalah apa dasar negara Indonesia mau merdeka? Nah, itu pertanyaan pertamanya. Jadi apa sih dasar negara Indonesia mau merdeka, itu dasarnya apa? Nah itulah yang kemudian dari para anggota sidang BPUPK gitu ya, atau BPUPKI kita lebih familiarnya ya, mengutarakan gagasan-gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Nah yang kita kenal kan ada Supomo, ada Yamin, ada Soekarno ya. Nah itu yang seringkali tersampaikan ya, meskipun harus diakui bahwa ternyata bukan hanya 3 orang yang ngomong, tapi banyak yang berbicara tentang rumusan dasar negara. Cuma kebetulan ya kita memahami ini kan kondisinya baru mau merdeka ya, masih penjajahan ya, sehingga dokumentasi dan sebagainya tentu bukan hal yang mudah pada saat itu dibandingkan dengan sekarang ya, sudah ada kamera pakai handphone gitu ya, ada YouTube dan sebagainya, sehingga hampir semuanya bisa terekam dengan baik. Kalau zaman dulu namanya juga baru ngerancang merdeka ya, tentu dokumentasinya kurang baik gitu ya. Nah jadi salah satunya tadi dikemukakan misalnya pada tanggal 1 Juni
1945 Bung Karno mengutarakan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, pidato Bung Karno inilah yang di dalam beberapa sumber mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para hadirin ya. Artinya para hadirin itu merasa sangat puas dengan pandangan Bung Karno bahwa inilah yang sebetulnya ditanyakan oleh Pak Rajiman ya sebagai ketua BPUPK. Jadi tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Kata Bung Karno, dasar negara Indonesia Merdeka itu yang pertama adalah semangat kebangsaan atau nasionalisme, kata Bung Karno. Jadi kalau mau merdeka ya dasar Indonesia Merdeka ya harus punya semangat kebangsaan atau nasionalisme, cinta tanah air, itu ya penting itu. Jadi kalau orang mau nikah yang pertama katanya cinta dulu lah. Nah, ini. Jadi kata Bung Karno ya nasionalisme, harus punya semangat nasionalisme. Harapannya dengan punya semangat nasionalisme, segala rintangan, segala masalah bisa lebih mudah diselesaikan dengan baik kalau orang punya semangat cinta tanah air, semangat nasionalisme, semangat rela berkorban. Nah, itu kata Bung Karno. Nah, kemudian yang kedua kata Bung Karno, semangat kebangsaan atau nasionalisme itu belum cukup. Gitu ya. Dan semangat nasionalisme dan kebangsaan Indonesia itu bukan nasionalisme yang sempit atau semangat kebangsaan yang sempit seperti nasionalismenya Mussolini, semangat nasionalismenya Hitler di masa Jerman. Bukan seperti itu. Jadi bukan berarti orang negara punya semangat nasionalisme, cinta tanah air, tapi kemudian merendahkan bangsa lain. Gitu ya, bukan seperti itu. Jadi orang punya cinta tapi bukan berarti kemudian merendahkan bangsa lain, tidak mau bekerja sama dengan bangsa lain. Makanya Bung Karno katakan dasar negara Indonesia Merdeka yang kedua adalah internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Artinya semangat nasionalisme yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ini bahasa sederhananya, kita cinta banget sama pacar kita gitu ya, atau sama pasangan kita, itu bukan cinta sempit. Cinta sempit itu ya nanti pacarnya naik ojek sama tukang ojek yang laki-laki, megang dikit, tukang ojeknya dibacok gitu ya. Saking cintanya nggak boleh nempel gitu ya. Atau misalnya mau ke pasar aja harus diawasi, ya takut tergoda sama tukang sayur sama tukang ikan misalnya. Wow, saking cintanya. Jadi kadang-kala saking cintanya bisa sangat buruk juga. Gitu. Mau ke warung aja diawasi ya 24 jam, mau kemana nggak boleh, ini boleh takut digodain. Ini jadi bukan nasionalisme yang sempit. Bukan kemudian menganggap rendah, tidak mau bekerja sama, tidak menghormati orang lain. Nah, itulah maksudnya Bung Karno dengan dasar yang kedua, yaitu pri-kemanusiaan atau internasionalisme. Semangat kebangsaan yang menghargai, menghormati bangsa lain, negara lain, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dulu Hitler itu punya semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Tapi saking cintanya, selain bangsa Arya, keturunan bangsa Arya itu dibantai. Saking cintanya, pokoknya bangsa saya paling unggul. Nazi Jerman itu dianggap paling unggul, yang lain itu enggak. Sehingga di luar itu dibantai. Nah, tentu bukan seperti itu yang dimaksud dengan nasionalisme atau cinta tanah airnya. Nah, kemudian yang ketiga, kata Bung Karno, dasar negara Indonesia Merdeka adalah musyawarah mufakat atau demokrasi. Apa maksudnya? Ya, segala persoalan, masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh bangsa negara harus dapat diselesaikan secara mufakat atau demokrasi. Itu harapannya Bung Karno. Jadi dasar negara Indonesia Merdeka adalah selalu setiap persoalan, setiap masalah harus dapat diselesaikan dengan cara-cara musyawarah, dengan cara-cara mufakat, dengan cara-cara berdemokrasi. Nah, itu harapan dari Bung Karno pada saat itu ya, tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Karena menyadari bahwa dalam mengatur negara itu tentu pasti akan banyak perbedaan-perbedaan ya.
ngasih duit aja bisa jadi persoalan, ya gitu ya. Misalnya nih, ngasih duit nih, rakyat dikasih duit, ya udah bisa aja jadi persoalan. Misal nih Jakarta punya APBD misalnya 70 triliun misalnya. Udahlah ini untuk periode ini 70 triliun udah bagi-bagi aja lah, bagi rata aja dah. Udah nggak usah macam-macam bangun macam-macam dah. Bagi rata aja lah buat masyarakat. Kira-kira dapat berapa? Wah ini lebih untung nih kayaknya, lebih enak nih ya misalnya. Tapi bisa aja orang nggak setuju. Apaan ini bagi-bagi duit? Ya, ini namanya memanjakan. Jangan dikasih ikan, kasihlah kailnya katanya gitu kan. Wah, ini jangan memanjakan masyarakat dengan yang namanya bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan. Wah, ini tidak mendidik dan seterusnya. Bisa jadi itu juga dianggap sebagai hal yang tidak baik. Gitu ya. Nah, tentu segala persoalan tadi harapannya dapat diselesaikan secara mufakat, musyawarah atau berdemokrasi. Nah, yang keempat kata Bung Karno, demokrasi itu nggak cukup, musyawarah mufakat nggak cukup, punya semangat nasionalisme nggak cukup, berperi kemanusiaan nggak cukup. Negara Indonesia merdeka itu harus berdasarkan pada yang namanya kesejahteraan sosial. Ya, cinta sih cinta, tapi nggak sejahtera ya bisa jadi lama-lama runyem juga, konflik juga, perut lapar mau makan cinta misalnya. Nah, tentu ini kata Bung Karno, dasar negara Indonesia merdeka harus kesejahteraan sosial, harus sejahtera kata Bung Karno. Jadi harus mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Kemudian kata Bung Karno yang kelima, sudah sejahtera, udah punya semangat nasionalisme, selalu musyawarah mufakat, harus berperi kemanusiaan. Yang kelima adalah berketuhanan yang berkebudayaan. Apa artinya? Ya, setiap warga negara Indonesia harus percaya dan takwa kepada Tuhannya masing-masing dengan tetap menghormati dan menghargai perbedaan. Itulah rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang dikemukakan oleh Bung Karno. Nah, 5 itu oleh Bung Karno kemudian diberi nama menurut Bung Karno ini menurut ahli bahasa nih kata Bung Karno. Teman saya ahli bahasa, tapi kebetulan nggak nyebutin namanya, nggak nyebutin nama Raharjo atau nama siapa, cuma ngomong ini menurut teman saya ahli bahasa. 5 ini disebut dengan panca, makanya ini saya sebut dengan istilah Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya ada sila atau dasar atau unsur. Nah ini, jadi 1 Juni 1945 itulah kemudian diberi nama Pancasila. Nah oleh karena itu memang kemudian di era pemerintahan sekarang ya Pak Jokowi, kemudian 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena pada saat itu muncul istilah Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno pada saat merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Nah kemudian Bung Karno katakan sebetulnya, ini 5 ini disebut dengan Pancasila, tapi kalau saudara-saudara nggak setuju, nggak sepakat, boleh loh diganti dengan istilah Trisila, kata Bung Karno. Boleh diganti dengan Trisila. Apa itu Trisila? Yaitu sosio-nasionalis, sosio-demokratis, dan sosio-religius. Nah itu kata Bung Karno. Jadi boleh diperas. Yang 5 itu boleh diperas menjadi 3 aja. Kalau nggak senang dengan bilangan 5. Ganti menjadi Trisila. Tri itu 3, sila berarti sila. Yaitu sosio-nasionalis, sosio-demokratis, dan sosio-religius. Bung Karno katakan lagi, kalau nggak setuju juga dengan bilangan 3, dengan Trisila ini, boleh juga diperas menjadi Ekasila. Apa itu? Yaitu gotong royong. Artinya bangsa Indonesia merdeka harus didasarkan pada semangat gotong royong. Semangat bersama, semangat bergotong royong, membangun bangsa dan negara Indonesia. Itulah cita-citanya Bung Karno pada saat itu ya. Terkait dengan rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Tapi tentu nggak semuanya sepakat. Itu apa yang dikemukakan oleh Bung Karno ya. Ya secara umum ada 2 kelompok sebetulnya, 2 kelompok besar terkait dengan rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama ada kelompok nasionalis religius
yaitu Bung Karno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta gitu ya, dikatakan sebagai kelompok nasionalis religius. Tapi ada kelompok religius nasionalis, yaitu kelompok yang ingin menghendaki negara berdasarkan pada negara agama, yaitu negara Islam. Jadi tokoh-tokoh religius menghendaki dasar negara Indonesia itu adalah ya berdasarkan Islam. Nah, ini terjadi apa namanya ya diskusi sengit lah. Yang satu kepingin mendirikan negara berdasarkan agama, yang satu tidak menginginkan negara berdasarkan pada agama. Nah, terjadilah perdebatan gitu ya. Ya, alhamdulillahnya kan inilah hebatnya para pendiri negara kita. Meskipun berbeda pandangan, berbeda pemikiran, berbeda prinsip tadi, tidak ada yang lempar-lemparan piring, apalagi lempar-lemparan gelas, gitu ya. Oh, ini apalagi ngamuk-ngamuk. Jadi di catatan sejarah nggak ada yang balikin meja atau ngelempar kursi gitu ya. Jadi semuanya melakukan dengan cara-cara musyawarah, saling berdiskusi, saling berdebat, argumentasi ya terkait dengan apa sih dasar negara Indonesia merdeka. Nah kemudian pada tanggal 22 Juni ya setelah karena ada perbedaan-perbedaan tadi ya, kemudian Bung Karno membentuk yang namanya panitia kecil atau panitia 9. Nah, jadi Bung Karno kemudian menginisiatif membentuk panitia 9 atau panitia kecil yang anggotanya sama, ada kelompok nasionalis, ada kelompok religius. Sehingga kemudian pada akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 panitia 9 yang diketuai oleh Bung Karno, ini ketuanya Bung Karno juga, melahirkan yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, apa isi dari Piagam Jakarta? Ya, salah satu isi sila pertamanya akhirnya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sila pertamanya. Sila kedua, ketiga, keempat, kelima sama dengan yang sekarang Anda tahu. Kalau sila yang beda sila pertamanya aja. Jadi sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini juga debatnya kencang. Jadi dalam beberapa literatur Bung Karno itu sempat nangis. Jadi pada saat merumuskan sila Pancasila ya, di mana sila pertamanya itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nangis karena salah satunya adalah dalam sidang BPUPK, PPKI gitu ya, itu kan tidak hanya tokoh-tokoh Islam ya, ada juga tokoh-tokoh non Muslimnya ya, ada Amara Smith, ada Ratu Hari-Hari gitu ya. Nah itu yang non Muslim ya, dia merasa bahwa sila pertama ini kecenderungannya Islam gitu ya, berketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi merasa haru gitu ya. Ya, dia mengharapkan bahwa orang-orang non-Muslim juga bisa menerima kesepakatan Piagam Jakarta tadi, meskipun isinya kecenderungannya Islam tadi gitu ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi Bung Karno mengharapkan tokoh-tokoh non-Muslim itu ya bisa legowo juga, bisa menerima, karena Indonesia ini negara yang mayoritas kebetulan Muslim gitu, bisa ikhlas menerima. Nah itu harapannya Bung Karno. Udahlah saling ini apalah, saling toleran lah, saling menghormati, udah agak sedikit ngalah. Jadi sebetulnya yang religius juga ngalah. Ngalahnya kenapa? Ya tidak secara langsung bahwa dikatakan negara itu berdasarkan Islam. Cuma sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu juga bagian dari ngalah istilahnya. Agak legowo bagi kelompok religius yang kepingin berdasarkan pada agama. Yang nasionalis juga ngalah. Meskipun ada kata-kata Islam tadi, oh ini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ya udahlah ngalah juga. Jadi berusaha mencari jalan tengah gitu. Sehingga Indonesia harapannya ya bukan negara sekuler yang coba lepas dari urusan agama, tapi juga bukan negara
yang berdasarkan pada salah satu agama. Nah ini, jadi itulah yang kemudian dilahirkanlah yang namanya Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Nah tapi kemudian singkat cerita, begitu 17 Agustus Indonesia merdeka, kemudian Bung Hatta, ini dalam bukunya Bung Hatta ya, Bung Hatta katanya kedatangan wakil dari Indonesia Timur ya, yang merasa keberatan dengan sila pertama. Jadi masih ada yang keberatan. Jadi merasa keberatan dengan sila pertama yang kalau masih tetap dipertahankan mungkin akan melepaskan diri dari Indonesia. Padahal Indonesia baru diproklamasikan. Coba kalau kita sebagai perumus ya atau pendiri ya atau ya bagian dari orang yang sudah berjibaku untuk merumuskan Indonesia merdeka, ini Indonesia baru merdeka, baru 1 hari merdeka, baru diproklamasikan. Ini ada komplain-komplain begini nih. Ya. Jadi akhirnya Bung Karno sebelum PPKI, ini sebelum PPKI menetapkan, mensahkan ya, sempat berdiskusi ya, mencari titik temu di antara kelompok religius dengan kelompok nasionalis. Bagaimana caranya nih? Singkat cerita akhirnya disepakatilah 7 kata tadi dicoret, kemudian Wahid Hasyim memberikan masukan kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dari yang ketuhanan dengan kewajibannya dicoret, tapi ditambahkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu dalam Islam diartikan tauhid. Nah ini, jadi itulah titik temunya, sehingga akhirnya ya udahlah digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu titik temu bagi para pendiri bangsa Indonesia pada saat itu dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Nah dengan dicoretnya 7 kata tadi, maka Undang-Undang Dasar yang belum ditetapkan tadi di sila pasal 29, kan pasal 29 juga sama bunyinya, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu dicoret juga, diganti menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian mana lagi yang dicoret? Tentang siapa Presiden Indonesia. Di dalam tentang Presiden Indonesia disebut bahwa Presiden Indonesia itu adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Itu dicoret akhirnya. Jadi dicoret menjadi orang Indonesia, Presiden adalah orang Indonesia asli, agama Islamnya dicoret. Demi menjaga persatuan dan kesatuan. Ya mungkin kalau nggak dicoret, yang dikhawatirkan Muhammad Hatta dan kawan-kawan yang lain adalah, wah ini berarti Presiden Indonesia harus orang Islam nih. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, daftar aja nggak boleh. Boro-boro ikut bersaing, daftar aja udah nggak boleh. Kalau Undang-Undang Dasarnya sudah ditulis, Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Ya, yang penting ada Islamnya, mau Islam KTP, kayak Islam kartu alumni, kayak apa, pokoknya ada beragama Islam. Daftar aja udah nggak boleh. Nah ini gitu ya. Nah tapi ya inilah kebesaran dari para pendiri negara kita yang kemudian disepakatilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kesepakatan ini merupakan juga bagian dari satu pengorbanan yang luar biasa ya, oleh beberapa orang menganggap bahwa ini juga pengorbanan yang luar biasa bagi kelompok religius yang ingin mendirikan negara berdasarkan Islam gitu ya. Tentu kelompok nasionalis juga berusaha menghendaki negara yang berdasarkan bagi semua golongan, bagi semua agama gitu ya di Indonesia ini. Nah itulah terkait dengan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya. Sehingga kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, 1 hari setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang. Nah ini, di dalam sidangnya menetapkan satu,
Soekarno sebagai presiden, Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Kemudian yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kebetulan di dalam Undang-Undang Dasar itu kan ada pembukaan. Di dalam pembukaan alinea keempat ada rumusan Pancasila. Gitu ya. Nah, itulah yang kemudian dikatakan bahwa Pancasila ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Itu yang kemudian beberapa kelompok masyarakat ya, ada yang menganggap harusnya lahirnya Pancasila itu tanggal 18 Agustus. Karena Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu ada yang punya pandangan seperti itu. Tapi ada juga yang sepakat juga, ikhlas juga dengan ditetapkan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Kenapa? Ya karena istilah Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni, kemudian ya sesungguhnya sebetulnya ya berusaha menghormati ya, menghargai jasa besar dari Bung Karno ya, yang apa namanya merumuskan nilai-nilai Pancasila tadi ya, meskipun ya tentu bukan hanya jasa satu-satunya Bung Karno ya, tapi semua rakyat Indonesia ya, tapi harus diakui Bung Karno punya peranan yang besar, punya jasa besar dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Nah itu juga ada faktor-faktor itunya juga. Faktor yang lainnya, faktor yang hiddennya ya tentu karena kebetulan yang berkuasa gitu ya, keturunan Bung Karno ya tentu Bung Karno ingin berusaha untuk diangkat gitu ya, diangkat. Itu juga tentu tidak bisa dihindari ya. Tapi sebetulnya ya harus kita akui ya bahwa Bung Karno punya peranan dan jasa besar ya dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, sehingga tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, saya pikir itu tambahan dari saya ya terkait dengan pertanyaan dari rekan-rekan semua, dari Arya, Egan, Salva, dan Ririn. Mudah-mudahan cukup ya Ananda ya. Terima kasih Ananda. Mungkin kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada ya mungkin bisa diakhiri. Baik Pak, ini mau dilanjut ke sesi 2 atau gimana Pak? Ya, ini kan karena waktunya sudah habis, mungkin satu penanya kalau masih ada. Nah, nanti kalau yang lain-lain mau bertanya, ini kan nanti tolong di-share ke ini ya, ke LMS ya. Nah, boleh rekan-rekan berdiskusi, bertanya di LMS ya. Nah, teman-teman yang lain boleh ikut menanggapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut rekan-rekan masih mengganjal, masih belum sempat ditanyakan di ruang terbatas Microsoft Teams ini. Boleh nanya di LMS, gitu ya. Nah, kalau sekarang, kalaupun ada pertanyaan secara langsung, mungkin satu aja ya, Ananda ya, kalau ada ya. Iya, Pak. Karena waktunya udah habis. Tadi sebelumnya, kalau tidak salah, Saudara Peter ada pertanyaan ya. Mungkin boleh diutarakan pertanyaannya. Maaf, nggak jadi bertanya. Oh gitu, oke. Atau rekan-rekan sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin satu orang terakhir? Saya ingin bertanya. Oh iya, kepada Saudara Rosa dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rosa Aulianisa dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, menurut kalian mengapa nilai-nilai Pancasila itu harus dilaksanakan secara utuh gitu? Sila-sila Pancasilanya tidak terpisahkan. Begitu. Terima kasih. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kepada kelompok 3, boleh langsung menjawab.
Kepada kelompok 3, saya persilahkan untuk menjawab. Izin menjawab. Tadi kan pertanyaannya, mengapa nilai-nilai Pancasila harus dilaksanakan secara utuh atau sila-silanya tidak terpisahkan? Karena menurut saya dan menurut kelompok kami juga, sila-sila dalam Pancasila itu saling melengkapi keberadaannya, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa berlandaskan nilai-nilai dalam Pancasila tersebut, sehingga terjalinnya kehidupan yang rukun dan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Pancasila. Apakah sudah jelas jawabannya? Kepada Saudara Rosa, apakah jawabannya sudah jelas? Baik, udah jelas. Ya. Ananda, mungkin saya nambahkan singkat ya, karena ini waktunya udah mau habis ya. Iya, Pak. Ya, biar langsung aja ya. Baik, terima kasih ya. Ini sudah dijawab oleh Audina terkait dengan pertanyaan Rosa ya. Mengapa nilai-nilai Pancasila itu harus diimplementasikan, dilaksanakan secara utuh? Utuh itu artinya bahwa nilai-nilai Pancasila yang 5 tadi, ketuhanan, berperikemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, permusyawaratan, kemudian keadilan sosial, itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Maksudnya apa? Ya, maksudnya begini. Artinya bahwa di dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila, orang yang dikatakan berketuhanan itu juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi nggak boleh atas nama Tuhan kemudian hilang nilai kemanusiaannya. Gitu, misalnya, atau menjunjung tinggi nilai sesuai dengan nilai ketuhanan tapi menghilangkan nilai persatuan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan satu kesatuan tadi. Jadi orang yang berketuhanan tentu harus punya nilai kemanusiaan yang baik, harus menjaga nilai persatuan yang baik, harus mengedepankan musyawarah mufakat dengan baik, harus berusaha untuk berkeadilan sosial. Itulah makna bahwa Pancasila itu satu kesatuan tadi. Atau Anda punya nilai kemanusiaan, tentu harus juga sesuai dengan nilai ketuhanan. Nggak boleh atas nama perikemanusiaan tapi hilang ketuhanannya. Misal, Pak, saya ngelihat ada orang ngerampok kayaknya nyongkel jendela susah banget nih. Ya saya bantuin Pak, saya demi nilai kemanusiaan saya bantuin, saya kasih linggis ya, misalnya. Atau saya bantu, saya pinjemin obeng supaya lebih mudah, misalnya gitu. Itu namanya Anda punya nilai kemanusiaan tapi hilang nilai ketuhanannya. Atau Pak, ini demi menjaga persatuan nih Pak, kawan-kawan ngajakin saya narkoba ini Pak, ini mau pesta ini Pak katanya Pak. Ini demi menjaga persaudaraan, persatuan dengan kawan-kawan, juga nilai kemanusiaan, daripada dia pesta sendirian, ya saya ikut bantuin, temenin demi persatuan ini Pak. Nah, itu tentu menjaga nilai kemanusiaan, menjaga nilai persatuan, tapi bertentangan dengan nilai ketuhanan misalnya. Nah, itu maksudnya dari bahwa Pancasila itu idealnya harus dilaksanakan secara utuh, tidak bisa terpecah-pecah. Orang harus berketuhanan, ya harus berperikemanusiaan, harus juga menjunjung tinggi persatuan, harus juga bermusyawarah, harus juga berkeadilan sosial. Orang yang adil juga nggak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, tidak boleh menyimpang dari rasa persatuan dan sebagainya. Makanya dikatakan bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu harus meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Artinya ketuhanan tadi harus meliputi, menjiwai nilai kemanusiaan orang, persatuan, permusyawaratan, keadilan dan sebagainya. Harus diliputi dan dijiwai. Kalau bermusyawarah ya harus diliputi dan dijiwai nilai ketuhanan. Jadi kalau begitu, kalau bermusyawarah yang baik. Itu PKI kira-kira kalau mau berontak, waktu mau melancarkan pemberontakan G30 SPKI, kira-kira bermusyawarah atau enggak? Diskusi enggak atau enggak kira-kira? Ya pasti diskusi lah. Siapa yang bakalan nyulik Jenderal A, Jenderal B, kira-kira jam berapa, naik angkot, mau naik kendaraannya pakai kendaraan siapa, gitu ya, mau dibawa kemana, kan pasti ada diskusinya, ada musyawarah. Tapi musyawarahnya tadi, kira-kira sesuai dengan nilai persatuan enggak? Wah, ini namanya ngajak ribut.
musyawarah, tapi musyawarah mendiskusikan mau nyulik orang, mau bunuh orang misalnya. Ini bisa jadi bertentangan dengan nilai ketuhanan, bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan seterusnya. Ini berarti nggak sesuai dengan keadilan dan seterusnya. Nah, itulah makna dari Pancasila harus dilaksanakan secara utuh, bulat, nah, dan sistematis. Nah, sehingga saya suka keberatan kalau ada soal PPKN misalnya, menolong orang lain sesuai dengan sila A1, B2, C3, D4, E5. Ya, Pancasila itu sebetulnya nggak bisa dipecah-pecah begitu. Menolong orang lain, saya jawab sila pertama salah. Oh, yang betul itu sila kemanusiaan, Pak. Lah, bukankah menolong orang lain itu sesuai dengan nilai ketuhanan? Bukankah menolong orang lain juga sesuai dengan nilai persatuan? Bukankah menolong orang lain juga sesuai dengan nilai permusyawaratan, nilai keadilan, dan seterusnya? Itulah bahwa sesungguhnya ya itu nilai-nilai Pancasila itu adalah satu kesatuan yang utuh dan bulat, yang tidak bisa dipisah-pisahkan antar sila-silanya tadi. Itu ya tambahan saya dari pertanyaan Rosa ya. Saya pikir itu mudah-mudahan cukup ya untuk pertanyaan Rosa. Ananda, terima kasih, cukup. Mungkin bisa diakhiri ya. Baik Pak, terima kasih. Setelah pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah disampaikan rekan-rekan sekalian dan juga tentunya sudah diberikan tanggapan oleh kelompok 3 serta Bapak Raharjo, tibalah kita di penghujung acara yang mana menandakan rangkaian acara diskusi kita pada hari ini telah usai. Maka dari itu, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh rekan-rekan sekalian untuk mendengarkan diskusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, sekali lagi terima kasih ya kepada moderator Ananda yang sudah membantu memfasilitasi jalannya diskusi ini. Terima kasih kepada Pak narasumber ya, kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Terima kasih juga buat rekan-rekan semua yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa bernilai manfaat ya. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan dan selalu berdoa mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Salam.